Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi ya. Mungkin sempat vakum hampir lebih kurang 2 bulan ini. Video Abah nggak muncul karena banyak kegiatan-kegiatan lain yang Abah kerjakan sehingga tak fokus dalam pembuatan video. Tapi kali ini ada yang menarik ya. Abah kedatangan tamu, tamunya betul-betul katanya ini suhu di dunia kripto. Namanya Pak Aditya. Pak Aditya, apa kabar, sehat? Sehat, Alhamdulillah, katanya sehat. Kita akan korek-korek sedikit tentang dunia kripto. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam kangen untuk kalian semua. Abah yakin kalian masih menunggu video apa yang akan dimunculkan Abah Safwan. Hari ini kita munculkan video baru, beda sedikit tapi sangat menarik ya. Jadi Pak Aditya ini saya main di Pay Network ya, ini cukup lama juga udah ya. Alhamdulillah, koin sudah banyak terkumpul, tetapi banyak juga orang yang mengatakan halu, scam, dan lain sebagainya. Pay Network nggak perlu diikutin. Tapi masih banyak yang ngikutin. Pay Network ini diikuti lebih kurang 200 negara lebih pengikutnya. Jadi bayangkan komunitasnya. Jadi Pak Aditya kan cukup paham ya, bermain di dunia kripto, apa saja yang telah diikuti, dimainkan? Ya, kalau saya memang udah berapa tahun ya, hampir 10 tahun lebih lah main di dunia kripto. Dunia kripto apa saja yang dimainkan? Ya, berbagai mining. Ada juga mining yang benar-benar mining. Iya. Ada juga memang mining yang udah di scam. Ya kan? Yang awalnya janjinya manis-manis. Yang ujung-ujungnya juga jatuh. Tapi sempat berhasil ya main di dunia kripto ya? Tapi semua itu kan belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kita awalnya kan kita ingin belajar. Pasti ada gagalnya. Tapi dari situ kita makin tahu mana sebenarnya koin yang benar-benar koin yang bisa dimainkan, mana yang benar-benar yang scam. Istilahnya yang cuma janji-janji yang nggak jelas. Itu bisa dibedakan mana yang jelas, mana yang nggak jelas. Seperti apa itu? Kita bisa melihat dari segi koin atau token. Pada biasanya token ya, kalau BTC kan udah terkenal kripto yang udah apanya. Jadi macam-macam token kan banyak yang muncul. Jadi kita harus paham dulu token itu pasarannya untuk apa, dia punya teknologi apa, pakai BTC apa, maksud saya pakai blockchain atau enggak, ya kan? Kalau kita udah yakin macam mana sistemnya, networknya, itu baru kita benar-benar ikutin. Walaupun selamanya kita nggak yakin yang nama kripto itu pasti risikonya ada. Risikonya ada. Ya, tapi keuntungan juga besar juga. Keuntungannya besar? Iya, jelas. Sudah pernah nggak mendapat keuntungan dari bermain kripto ini? Ya, kalau bisa, alhamdulillah udahlah. Alhamdulillah ya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya aset, ya. Tapi tak perlu disampaikan berapa jumlahnya ya. Yang penting adalah. Intinya gini, kalau dalam kripto apalagi yang Bapak bilang kayak Pay Network itu ya sama seperti yang aku ikuti ya. Tapi aku nggak mungkin lah aku jelaskan di sini kan. Aku juga ikut beberapa mining, main NFT juga main di OpenSea juga. Tapi intinya selama pengalaman aku di sistem di luar Pay Network, itu sistem ini yang namanya koin, itu semua tergantung komunitas. Oh, yang namanya koin itu tergantung komunitasnya. Semua itu punya komunitas. Baik itu BTC katanya, Doge, ETH, TRX, atau yang lainnya, atau token-token yang lain, itu punya komunitas sendiri. Oh, jadi kalau dia punya komunitas, kemungkinan untuk berhasilnya ada, dan bisa bertahan. Betul. Justru di komunitas itulah mana komunitas yang benar-benar solid, ya kan? Mana yang tidak. Tapi ada suatu sistem juga, umpama token. Ada banyak contoh ya. Mudah-mudahan di P ini komunitasnya solid. Walaupun mungkin ada yang masih ragu atau ini ya kan. Biasanya itu pengalaman aku yang ragu itu memang dia belum yakin. Kurang keyakinannya. Kurang keyakinan. Bisa jadi kurang keyakinan. Dia ingin mau serba instan, Pak. Oh, itu pasti. Serba instan. Orang yang mau hidup terutama teman-teman mungkin yang ada di Indonesia ini, begitu dia nambang, kalau bisa besok laku duitnya berapa? Jadi cair, nggak mungkin ya? Nggak bisa. Dia ada waktunya. Ada waktunya, ada masanya. Tapi kalau komunitas itu, pamer dia kan masing-masing pasti ada grupnya ya, pasti ada grupnya. Baik di grup Facebook atau apalah ya, di Telegram. Ada komunitasnya kan. Di Twitter pun ada grupnya. Itu yang pasti, setiap komunitas itu saling memberikan nilai-nilai yang positif. Walaupun banyak yang nggak suka, itu pasti. Ada, itu ada. Yang mengatakan scam, penipuan, dan lain sebagainya, itu banyak mereka bicarakan. Kalau yang saya lihat sendiri, khususnya untuk teman-teman yang di Pay Network ini, yang saya ketahui,
Ini terjadi seleksi penyaringan yang luar biasa. Yang ragu sudah mulai mundur. Betul. Yang percaya sudah mulai bertahan. Seleksi alam. Seleksi alam. Kemudian penambangan tinggal 0, sekian persen lagi, tinggal dikit lagi. Mungkin pada saat berakhirnya penambangan, disitulah mulai berlakunya satu koin itu berapa nilainya. Betul. Jadi kalau teman-teman di luar masih sementara ini, ada yang 100, ya pada umumnya di $314 ya per koin, tetapi untuk Cina mereka meyakini $1.000 per koin. Ya, jadi bayangkan ya, ini mengikuti Bitcoin juga. Bitcoin kan seperti itu ya. Tetapi yang namanya kripto itu dia tak bisa bertahan, dia harganya tetap naik turun. Kalau sekarang Bitcoin sampai berapa harganya udahnya? Ya, sekarang memang dalam beberapa bulan ini semua dunia kripto memang lagi menangis, jatuh. Dunia kripto saat ini lagi melemah. Tapi ada masanya juga naik. Ada masanya dia akan naik kembali. Tapi ya. Kalau orang yang paham dunia kripto, sebenarnya dia naik atau turun itu kita bisa mendapatkan cuan. Terbaca ya situasi itu ya. Jadi kita tahu kapan mau beli, kapan jual. Harus jual. Ini kadang kita orang pemain ini ya, kita pada umumnya lah ya Pak ya, pada umumnya begini. Kadang malah orang membeli pas jaga tinggi-tinggi itu berebut. Pada saat harga sedang tinggi-tinggi. Nah, di situ berebut buy. Malah terbalik. Kalau pas harga naik itu ya kita sebenarnya sell ya kan, jual. Ini nanti di mana harga mulai jatuh sedikit, situ udah pada kacau. Ragu akhirnya menjual semua. Ragu saat makin ini terpuruk lah harga makin itu. Jatuh. Yang buat siapa? Ya kita juga. Betul nggak Pak? Jadi kalau terjadi penjualan koin secara besar-besaran, otomatis dia jatuh, dia anjlok. Kadang unsur yang menjual itu kan ada memang permainan cukong-cukong lah istilahnya dalam yang punya modal besar dia bisa ambil, dia jual, bisa jatuh ya kan. Tapi ada kena efek-efek info-info negatif. Jadi banyak yang nggak percaya, dia pada jual, jadi harganya jatuh. Mulai goyang ini, mulai guncang ini sejak perang Rusia ini ya? Ya betul. Tapi memang waktu pada masa-masa kita corona, itu kan dunia kripto kan menaik. Menaik ya, karena banyak orang beli. Banyak orang beli. Mengamankan sahamnya, iya, sebab main uangnya. kita deal kan nggak tahu nih mau kemana asetnya, ya kan. Terpaksa beli rame-rame beli koin. Tapi ini saatnya sudah mulai reda, jual, balik lagi. Tapi ada juga nanti masanya itu bakalan naik kali. Jadi apalah pesan-pesan untuk teman-teman yang bermain di dunia kripto ini? Ya pesannya ya ini belajar dari pengalaman ya Pak ya. 10 tahun ya, bukan tanggung ya. Jadi menurut pengalaman saya dalam dunia kripto ini, sebelum terjun pelajari dulu. Sebelum terjun pelajari dulu. Pahami dulu, ya kan. Pelajari, pahami dulu kemana arah sistem, kemana marketnya, kemana pasarnya. Kemudian coba dulu dari hal yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil. Setelah paham, setelah tahu permainan ini, yakin, terserah. Yakin, kita kalau kita meyakini diri sendiri, macam mana kita meyakinkan orang lain? Kalau kita nggak yakin Pak, kita yakinkan dulu. Paham nggak? Berarti paham, berarti udah tahu resiko, udah efeknya gimana. Ya udah jalankan, udah tinggal tunggu, ikutin. Jangan besok sekarang nggak yakin, besok ragu lagi. Namanya kalau sekali melangkah, ya melangkah. Pasti udah. ya. Kemudian jangan ada saling menyalahkan. Ini menyebab ini karena itu. Enggak, semua itu kita sendiri yang berbuat. Jadi segala sesuatu ini terjadi transaksi jual beli ini tergantung komunitas itu sendiri. Kalau komunitas yang mengatakan ini masih punya nilai, punya harga, dan itu diyakininya, ini akan bertahan terus harganya. Jelas, pasti. Pasti ada efek dominonya ke situ. Jadi siapa lagi mempertahankan Pak? Semua punya komunitas. Iya. Ya kan? Komunitas ini, koin ini ada komunitasnya, yang ini ada komunitasnya. Kalau semua solid, otomatis kan orang berlomba, saling dibutuhkan. Jadi kalau menjatuhkan, ya jangan kan di koin, di dunia real aja yang memang begitu. Jadi sesama komunitas ini tugasnya harus saling meyakinkan. Ya paling support, mengasih nilai-nilai yang positif lah. Menginfokan. Mudah-mudahan P ini ke depannya, kalau kita ini ada cuan ya, kemungkinannya ini ada cuan. Makanya kalau memang komunitasnya solid, komunitasnya tingkat dunia lebih dari 200 negara. Sebab masa depan kripto ini memang sih kalau kita di Indonesia ini kan bisa dibilang bukan semua sih Pak, tapi semua udah mengerti lah. Sudah mulai mengarah loh, parkir saja sudah pakai ini. Semua pakai elektronik lah. Jadi lama-lama memang arahnya ke situ. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti lah. Tapi yang berjalan gimana ya, yang betul-betul lah, jangan asal-asalan, jangan asal cuma ikut-ikutan,
Kadang kan banyak yang coba ikut-ikutan Pak. Pahami dulu lah ya. Dipahami dulu biar jangan apa? Biar jangan saling menyalahkan. Dan kata kunci lagi, mulailah dari yang kecil dulu. Pahami. Jadi kalau terjadi apa-apa ya tidak terkejut ya. Tapi di sini kami di P-Network ini gratis, nggak bayar. Apalagi gratis. Apa yang nggak perlu dicoba lah namanya gratis. Apa yang mau dibilang scam? Apa yang mau dibilang penipuan? Ruginya di mana? Ruginya di mana? Ya paling ya belajar waktu, tapi itu kan pengalaman. Tetapi yang saya lihat ini ya di P-Network ini ya, orang yang mengatakan takut ditokohi, takut ditipu, takut rugi, ini orang-orang yang berpikiran ya, kurang cerdas saya rasa. Kita harus mengambil suatu pemikiran yang cerdas. Yang pertama ini gratis. Yang kedua, kita dapat kawan, membangun komunitas. Nggak gampang cari kawan ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendirikan pasar kripto tersendiri. Jual topi, jual baju, jual segala macam. Ya namanya network. Dalam bisnis apa pun kalau ada network, ya nggak jalan Pak. Nggak jalan. Jadi dari mana mau dibilang rugi? Betul. Nah, makanya cara pandang itu berbeda ya. Kalau saya melihat ini, orang melihat P-Network ini peluang. Kalau saya peluang, dia bisa menghasilkan banyak hal yang bisa kita hasilkan dari P-Network. Minimal kita buat pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang kita ketahui. Kata kuncinya kita banyak baca, banyak belajar. Kalau saya tuh dari Twitter saya ambil, dari Facebook saya ambil, dari Instagram saya ambil. Bukan kepada satu negara aja. Di berbagai negara saya ambil. Ini kan zamannya zaman kecerdasan. Kita nggak ngerti bahasa, cari Google Translate. Terjemahkan di situ. Akhirnya saya dapat memahami beberapa hal tentang P-Network di berbagai negara. Karena saya sudah tahu, maka saya bisa ngambil kesimpulan. Maka hari ini hari yang luar biasa, ya Suhu Aditya bisa hadir ke tempat saya, ke tempatnya Abah Safwan ini luar biasa. Dan informasi, masukan-masukan ini saya coba akan sampaikan ke teman-teman yang ada di dunia kripto, ya dimanapun berada. Ya intinya, ini teman-teman, jangan mengharap segala sesuatu serba instan. Jangan mengharap segala sesuatu serba instan. Ya, semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Ini luar biasa. Oke, sahabat Abah Safwan dimanapun berada, ini luar biasa. Jumpa singkat tapi isinya luar biasa. Pak Aditya, Suhu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jerer, jerer, jerer. Terima kasih.